Aku ini satu-satunya yang abadi di dunia ini. Tapi aku akan menikah dengan wanita biasa. Tuan Lin, Anda datang lagi membawakan sup untuk Presdir Shen. Andai saja aku punya tunangan perhatian seperti dia. Tunangan apa? Mereka akan menikah minggu depan. Ku dengar Presdir Shen sengaja menyewa satu pulau untuk pernikahannya. Ya ampun, bahagia sekali. Ayan, pelan-pelan. Wanita yang paling kucintai akan menikah dengan pria lain. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukummu agar amarahku reda? Aku setuju menikah dengan Lin Xiuyuan hanya untuk sandiwara di depan kakek agar dia berpikir aku sudah melupakanmu. 3 tahun ini, kau tahu betapa menderitanya berakting di depan orang yang tidak kucintai. Sudah, aku hanya merasa kesal. Menurunkan amarah. Ternyata Shen Qingqi menikahiku hanya untuk berselingkuh dengan pria lain. Tapi yang tidak dia tahu, ini adalah menggali kuburannya sendiri. Qingqi! Qingqi hampir mati. Kau dan kakek tidak mengizinkannya ke rumah sakit. Dia putri kandungmu. Aku sudah memohon pada kakek berkali-kali. Dia tidak hanya mencabut posisiku sebagai kepala keluarga. Dia juga menyuruh orang untuk menyegel seluruh rumah tua itu. Jadi, kau hanya akan melihatnya mati begitu saja? Putriku, Shen Ziyuan, aku tidak peduli lagi sekarang. Kau harus ikut denganku menemui kakek sekarang. Ayo. Ayah, cucumu akan mati. Apa yang kau tunggu di sini? Qingqi adalah satu-satunya keturunan langsung keluarga Shen. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Dulu, Tuan memberiku liontin kiok ini sebagai tanda. Dengan ini, aku bisa mengerahkan semua sumber daya keluarga besar untukku. Sekarang cucuku dalam bahaya. Aku akan menggunakan liontin ini untuk memohon Tuan muncul dan menyelamatkan hidupnya. Aku sedang menunggu seseorang. Hanya dia yang bisa menyelamatkan Qingqi. Oh, ayah, siapa orang yang kau tunggu itu? Dia belum muncul sepanjang malam. Jika kita terus menunggu, Qingqi akan mati. Ayah, jangan-jangan kau ditipu oleh penipu jalanan? Siapa orang itu yang bisa lebih hebat dari tabib sakti Guguizi dari kota Hai? Ini apa? Aku tidak salah lihat kan? Sebuah peti mati jatuh dari langit? Kalian semua masuk ke dalam dulu. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh keluar. Ini? Ayo pergi. Apakah itu Anda, Tuan? Tuan? Apakah itu Anda? Qingyun kecil, puluhan tahun tidak bertemu.
kau sudah tua dan juga jadi penakut. Hamba Shen King Yumber, sujud di hadapan Tuan. Memohon Tuan menyelamatkan nyawa cucu hamba. Kau tahu Leontin Giok ini bisa memerintah semua keluarga terkemuka di dunia dan menempatkan grup Shenmu di atas segalanya. Kau yakin akan menggunakan satu-satunya kesempatan ini untuk menyelamatkan cucumu? Hamba yakin. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menyelamatkannya sekali ini. Anggap saja sebagai balasan atas hubungan tuan hamba kita. Hamba berterima kasih, Tuan. Pergi. Pimpin jalan. Bagaimana bisa? 5 nadinya hancur. Kekuatan spiritualku tidak bisa disalurkan padanya. Sudah tidak ada harapan lagi. Apa? Tuan, Anda sangat sakti. Mohon pikirkan cara. Asalkan bisa menyelamatkan Kingji, aku rela menukar nyawaku. Sudahlah. Hanya ada satu kemungkinan terakhir, yaitu membentuk ikatan sejiwa dengannya. Dengan darahku terhubung dengannya, menggunakan keberuntunganku untuk menyehatkan jiwanya, mengubah takdirnya. Namun, Katakan saja, Tuan. menyehatkan jiwa tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Setidaknya butuh 3 tahun. Dan selama waktu ini, jika ikatan ini dikhianati, pasti akan ada akibatnya. Paling ringan, Shen Qingqi akan mati karena darahnya mengering. Paling parah, seluruh keluarga Shen kalian akan menerima hukuman dari langit. Lagi pula, setelah ikatan sejiwa terbentuk, tidak ada kemungkinan untuk menyesal. Sudah kau pikirkan baik-baik. Hamba sudah memikirkannya. Tidak akan menyesal. Ikatan darah sudah selesai. Ingat, Leontin Giok ini harus selalu dia pakai dan tidak boleh rusak. Ingat baik-baik. Giok ada, orang ada. Giok pecah, orang mati. Shen Qingqi, aku menikahimu adalah untuk mempermudah pengobatanmu. 7 hari lagi, kau akan sembuh total. Saat itu, kita tidak akan punya hubungan lagi. Xiu Yuan, kenapa kamu kemari? Aku datang membawakan sup untukmu. Tapi, sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Kak Lin, jangan salah paham. Tadi Kak Qingqi tiba-tiba pusing. Aku sedang membantunya mengukur suhu tubuh. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu buru-buru menjelaskan? Apa kamu merasa bersalah? Xiu Yuan, hal kecil seperti ini, bukankah bisa disuruh pelayan saja? Angin di luar sangat kencang. Kalau kamu sakit, aku akan sedih. Apa kamu tahu betapa sakitnya berakting di depan orang yang tidak kamu cintai? Sangat menyakitkan, kan? Shen Qingqi, aktingmu sangat bagus. Jika bukan karena aku tidak sengaja melihatnya hari ini, aku pasti masih dipermainkan oleh kalian. Kalau begitu, aku pergi dulu.
Jika tidak ada apa-apa, aku akan kembali dulu. Hati-hati di jalan. Ingatlah aku. Kak Lin. Apa kamu tahu apa yang orang katakan di belakangmu? Mereka bilang kamu itu cowok manja yang hidup dari wanita. Lin Xiu Yuan, kamu sama sekali tidak pantas untuk King Chi. Aku sarankan kamu segera pergi jika kamu tahu diri. Urusanku, bukan urusanmu. Kau belum tahu kan? Aku dan King Chi sudah pacaran bertahun-tahun. Kau hanyalah tameng yang digunakan untukku. Jujur saja, sup-sumu itu, dia jijik melihatnya. Sup yang kau kirim sebelumnya sudah kuberikan pada anjing. Lin Xiu Yuan, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan Ayan. Ayan, kau baik-baik saja. King Chi, ini semua salahku. Tadi, aku dengan baik hati menasihati Kak Lin bahwa kau tidak suka minum sup buatannya. Lalu dia marah dan memukulku. Hanya semangkuk sup ayam. Kenapa kau harus memukul orang? Shen King Chi, apa kau tahu sup itu adalah obat penyelamat hidupmu? Lin Xiu Yuan, kau tidak ada habisnya. Cepat minta maaf pada Ayan. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Baik, kalau begitu, jangan datang lagi mulai sekarang. Supmu, aku juga tidak akan meminumnya. Orang, usir dia. Shen King Chi, aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak menghargainya. Tiga tahun akan berakhir dalam 5 hari. 5 hari lagi, aku akan pergi dari sini. Xu Yuan, aku minta maaf atas kejadian kemarin. Aku membawakan hadiah untuk meminta maaf. Sehari yang lalu, Guyan memposting di Moments, memamerkan barang mewah yang diberikan Shen King Chi kepadanya. Hadiahnya adalah jas ini, tidak perlu. Dulu, setiap kali aku memberinya hadiah, dia tidak pernah menolak. Sekarang dia begitu dingin. Pasti dia marah karena kejadian sebelumnya. Guyan adalah sales terbaik di perusahaan. Jika kamu memukulnya, perusahaan yang akan rugi. Aku hanya bisa menenangkannya dulu. Kamu mengerti aku, kan? Tiga tahun lalu kamu menyelamatkan hidupku. Aku langsung jatuh cinta padamu. Aku mengejarmu selama 100 hari penuh. Semua orang tahu itu. Sekarang kita akan menikah. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Baguslah. Besok ada pesta perayaan perusahaan. Temani aku pergi. Halo. Keluar sekarang. Oke. Aku akan menjemput seseorang. Kamu masuk duluan saja. Perusahaan bisa mendapatkan kontrak miliaran dari grup Fu kali ini. Itu semua berkat sekretaris Gu. Sekretarisku masih muda tapi kemampuannya luar biasa. Dia adalah orang kepercayaan Presidir Shen. Nanti kami harus mengandalkan sekretarisku untuk membantu kami. Aku hanya mendapatkan sedikit lebih banyak cinta dari Presidir Shen. Hari ini adalah pesta perayaan yang khusus diadakan Presidir Shen untuk Sekretaris Gu. Kenapa Lin Xiu Yuan, si benalu yang cuma numpang makan di keluarga Shen itu juga datang? Pesanan 100 miliar yang ditandatangani grup Shen itu, jelas-jelas aku yang mendapatkannya. Sejak kapan itu jadi jasanya Guyan? Dia kan sebentar lagi akan jadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Shen.
Datang ke pesta perayaan itu bukan apa-apa. Bisa jadi nanti grup Shen akan jadi miliknya. Grup Shen ini bisa sampai sekarang berkat sekretarisku. Dia mau menikmati hasilnya tanpa usaha? Apa dia pantas? Bagaimanapun juga, Kalin masih tunangan Prestige Shen. Demi aku, tolong jangan banyak bicara lagi. Kalin. Ayo, waktu itu aku salah. Aku bersulang untukmu. Anggap saja, masalah ini sudah selesai. Memang, Sekretaris Gu yang berjiwa besar. Lin Xiuyuan, cepat minum saja. Kau belum pantas bersulang denganku. Apa katamu? Jangan tidak tahu diri. Lin Xiuyuan, kau bahkan belum jadi menantu keluarga Shen. Kenapa sudah berkuasa di depan kami? Meskipun kau jadi menantu keluarga Shen, grup Shen bisa sampai sekarang itu berkat sekretaris Gu yang lembur dan menemani klien. Bahkan pesanan 100 miliar dari grup Fu kali ini juga didapatkan oleh sekretaris Gu. Kau, orang biasa yang cuma numpang makan di keluarga Shen, berani bicara seperti itu pada sekretaris Gu. Cepat minta maaf sekarang juga. Betul, harus minta maaf. Pesanan triliunan itu bukan dia yang mendapatkannya. Sekretarisku sudah berusaha keras untuk pesanan ini. Semua orang tahu itu. Kalau bukan dia yang dapat, apa mungkin kamu, si manis yang cuma numpang makan di keluarga Shen ini? Lin Xiuyuan, seorang suami rumahan yang cuma bisa masak, mungkin bahkan tidak mengerti apa itu pesanan. Lin Xiuyuan, aku tahu kamu iri karena aku mendapatkan pesanan triliunan untuk keluarga Shen. Tapi kamu tidak bisa menyangkal usahaku begitu saja. Aku iri padamu. Pesanan itu hanyalah cara Fu Mingyuan untuk menyenangkan aku. Kalian dengar apa yang dia katakan? Kepala keluarga Fu menyenangkan si manis sepertimu? Lucu sekali. Aku sampai mati tertawa. Kamu membual? Tidak tahu diri. Keluarga Fu adalah keluarga nomor 1 di kota Hai. Kekuasaan mereka tak terbatas. Kekayaan mereka setara dengan negara. Banyak orang ingin menjilat mereka tapi tidak bisa. Begitukah? Fu Mingyuan bisa bekerja untukku. Itu adalah kehormatannya. Omong kosong. Berani-beraninya menyebut nama kepala keluarga Fu secara langsung. Aku rasa kamu sedang mencari mati. Yang kamu katakan itu, sudah aku bereskan. Pesanan puluhan miliar sudah diberikan kepada keluarga Shen. Bagus. Ku dengar Tuan Besar Fu sudah lama terbaring sakit. Lain kali aku akan menjenguknya. Terima kasih Tuan. Katakan saja jika ada perintah. Omong kosong. Hari ini aku harus memberimu pelajaran agar tidak menyusahkan orang lain di kemudian hari. Benar sekali. Kita harus memberinya pelajaran. Robek saja mulutnya. Aku menyuruhmu memukul Lin Xiuyuan. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu. Tadi aku tidak bisa mengendalikan diri. Pasti dia yang berbuat ulah. Memberiku pelajaran. Apa kamu punya kemampuan itu? Dasar Lin Xiuyuan. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kamu? Bukankah kamu bilang mau memberiku pelajaran? Kenapa kamu marah sampai mukul dirimu sendiri? Qingji. Kak Qingji, Lin Xiuyuan cemburu karena aku mendapatkan pesanan ini. Dia mengatakan terus terang bahwa pesanan dari kepala keluarga Fu untuk grup Shen itu karena dia. Dan bahkan memanggil nama kepala keluarga Fu secara langsung. Aku sudah menasihatinya baik-baik, tapi dia tidak mendengarkan, malah memukulku. Lin Xiuyuan, aku bisa memaklumi jika sebelumnya kamu menargetkan Guyan, tapi tidak kusangka kamu menjadi begitu sombong dan penuh kebohongan. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Aku tidak membohongimu. Bukan hanya pesanan 100 miliar ini, bahkan grup Shen bisa menjadi perusahaan terkemuka di kota Hai. Itu semua karena aku. Cukup. Apa kamu belum cukup mempermalukan diri sendiri? Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, kamu tidak pernah berubah dan berani memukul Guyan. Sekarang, segera minta maaf padanya. Aku tidak memukulnya. Mereka yang lebih dulu memukulku. Katanya kami yang lebih dulu memukul. Tapi kenapa kamu tidak terluka sama sekali? Hanya Kagu yang terluka. Sakit sekali. Kak Qingji, wajahku tidak akan rusak kan? Prestige Shen, kami semua melihatnya. Lin Xiuyuan memukul sekretarisku. Mereka sekarang memutarbalikkan fakta. Cukup. Lin Xiuyuan, aku memperingatkanmu sekali lagi. Jika kamu berani menyakiti Guyan lagi, maka kita
akan membatalkan pertunangan. Sudahlah, Qingqi. Kamu dan kalian akan segera menikah. Jangan sampai karena aku hubungan kalian jadi terganggu. Kalin, aku hanyalah seorang sekretaris. Aku tidak bisa bersaing denganmu. Aku akan menjaga jarak dengan Prestige Shen mulai sekarang. Jangan pecat aku saja. Tenang saja. Selama ada aku, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Sekretaris Shen telah bekerja keras untuk perusahaan dan merupakan pahlawan perusahaan. Hari ini, saya akan memberikan 10% saham grup Shen kepadanya. 10%. Ya ampun. Sekretarisku baru bekerja di perusahaan kurang dari setahun, tapi sudah mendapatkan 10% saham Shen. Prestige Shen, ini seperti menampar wajah Lin Xiuyuan. Itu memang pantas dia dapatkan. Siapa yang tidak tahu kalau sekretarisku adalah tangan kanan Prestige Shen? Dia malah menyinggung sekretarisku. Bukankah itu mencari masalah sendiri? Kak Qingqi, ini tidak baik. Saya baru sebentar di perusahaan. Jika ada yang tahu, pasti akan ada keberatan. Mungkin ada yang bilang kakak pilih kasih. Kamu mendapatkan pesanan ratusan miliar untuk perusahaan. Semua orang melihatnya. 10% saham ini memang pantas kamu dapatkan. Saya ingin lihat siapa yang berani keberatan. Kami semua melihat kemampuan wakil presdirgu. Selamat wakil presdirgu. Oh, selamat. Selamat wakil presdirgu, selamat. Ya, selamat wakil presdirgu. Selamat. Qingqi, kamu baik sekali padaku. Beberapa hari lagi adalah ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Nanti, kamu akan tahu. Kamu pasti suka. Ayo. Selamat ya. Aku terlalu memanjakan Shen Qingqi, makanya dia jadi sombong dan manja seperti ini. Sudah saatnya dia merasakan sedikit kesulitan. Kalau tidak, setelah aku pergi, grup Shen akan hancur di tangannya. Perintahkan, 3 hari lagi. Jangan lagi berikan perlakuan istimewa kepada grup Shen. Semua kerja sama harus berjalan sesuai prosedur normal. Baik. Tiga hari lagi, semuanya akan berakhir dalam 3 hari. Memangnya kenapa kalau kalian akan menikah? Hati Qingqi hanya untukku. Lin Xiuyuan, sebaiknya kau menyerah saja daripada mempermalukan dirimu sendiri. Selamat. Terima kasih. Qingqi, Ayah. selamat ulang tahun. Ini Heart of the Ocean. Ya ampun, ku dengar Heart of the Ocean bernilai puluhan juta. Itu melambangkan cinta sejati seumur hidup. Guyan, Qingqi akan menikah, tapi dia masih belum bisa melupakanmu. Guyan dan Qingqi sudah menjalin kasih selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena Lin Xiuyuan ikut campur, mereka tidak akan berpisah. Qingqi, semoga setiap kali kau melihat kalung ini, kau merasa seperti aku ada di sisimu. Terima kasih, Hayan. Kenapa kalian tidak terlihat? Apa dia marah? Karena kau mempromosikanku di depan umum waktu itu? Mana mungkin? Aku sudah membiayainya selama bertahun-tahun. Sekarang aku sudah mendapatkan kontrak dari grup Fu. Masa depan grup Shen tak terbatas. Dia pasti akan berusaha keras untuk menyenangkanku. Menyenangkanmu? Jika bukan karena janjiku pada kakek Shen untuk menyelamatkanmu, untuk apa aku tinggal di keluarga Shen? Sudahlah, ini terakhir kalinya aku menutrisi jiwamu. Setelah hari ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kak Lin? Shen Qingqi, ini ramuan obat yang baru saja kubuat.
Minumlah selagi hangat. Kamu ini laki-laki, tapi setiap hari hanya berkutat di dapur. Aku kira dia pelayan keluarga Lin. Shen Qingqi sekarang adalah pengusaha terkemuka di kota Hai. Pria tidak berguna seperti Lin Xiuyuan ini bisa menempel pada keluarga Shen. Tentu saja karena dia penjilat. Siapa yang mau minum ramuan tidak jelas ini? Cepat singkirkan. Memalukan sekali. Ramuan obat ini bisa menghangatkan dan menutrisi tubuh. Hari ini adalah yang terakhir kalinya. Sudah kubilang, aku tidak mau minum. Apa kamu tuli? Beberapa orang memang tidak tahu diri. Apa ini bukan mencari masalah sendiri? Tidak punya kemampuan, tidak bisa menyenangkan orang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kakek Shen lihat darinya. Qingqi, ayo kita potong kue. Cepat pergi, cepat pergi. Shen Qingqi, seharusnya setelah hari ini kau bisa sembuh total. Kau sendiri yang menggagalkan semuanya. Qingqi, kau kenapa kau berdarah? Aku ingat, 3 tahun lalu Qingqi tiba-tiba sakit aneh dan juga berdarah tanpa sebab seperti ini. Pergi. Apa yang kau bicarakan? Qingqi baik-baik saja selama beberapa tahun ini. Menurutku, ini karena tekanan kerja yang terlalu besar akhir-akhir ini. Betul. Pasti karena tekanan kerja yang terlalu besar. Tidak mungkin. 3 tahun ini selalu baik-baik saja. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Nona Shen, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kelainan pada tubuh Anda. Tapi kenapa aku tiba-tiba mimisan? Tekanan kerja yang tinggi atau panas dalam juga bisa menyebabkannya. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Pulanglah dan istirahat yang cukup. Baik, terima kasih dokter. Sekarang sudah tenang kan? Dokter bilang tidak apa-apa. 3 tahun lalu, kakek pasti ditipu oleh Lin Xiuyuan ini. Waktu itu, aku menumpahkan sup yang dia berikan. Dia bahkan dengan sombongnya bilang sup itu bisa memperpanjang umurmu. Ini pasti kebetulan. Apa itu memperpanjang umur? Jika dia benar-benar punya kemampuan sebesar itu, kenapa dia harus mati-matian tinggal di keluarga Shen? Halo? Qingqi, kakekmu tiba-tiba sakit parah dan sekarat. Cepat pulang. Ayah, aku sudah mencari tabib sakti guguisi terbaik di kota Hai. Dengan dia, ayah pasti akan sembuh. Qingqi juga sedang dalam perjalanan pulang. Bagaimana keadaannya? Untuk apa kau datang? Kau tidak berguna selain membuat masalah bagi kami. Cepat pergi dari sini. Kakek butuh istirahat, kau keluarlah. Apa kalian semua sudah lupa dengan perkataanku? Lin Xiuyuan adalah penyelamat keluarga Shen kita. Tidak ada yang boleh tidak menghormatinya. Keluar! Kalian semua keluar! Ayo. Tiga tahun lalu, saat Lin Xiuyuan datang ke keluarga Shen, peti mati merah besar yang jatuh di halaman itu sudah terasa tidak menyenangkan bagiku. Benar sekali. Kupikir dia benar-benar punya kemampuan karena menyelamatkan Qingqi. Tidak disangka, selama 3 tahun ini, dia hanya menumpang makanan minum di keluarga Shen. Tidak berguna sama sekali. Tuan, ini salahku. Tidak bisa mendidik anak-anakku. Selama 3 tahun Tuan di keluarga Shen, Tuan pasti banyak menderita. Hamba ini tidak pantas menghadap Tuan. King Yun kecil, kau sudah mengikutiku. Sejak kecil, sifatmu jujur dan setia. Sayangnya, kau tidak bisa mengatur keluargamu dan mendidik anak-anakmu. Aku khawatir, setelah kau tiada, keluarga Shen akan menghadapi bencana besar. Masa 3 tahun ini akan segera berakhir. Bisakah Tuan tinggal lebih lama di keluarga Shen? Dulu, aku berjanji padamu
untuk menyelamatkan nyawa Shen Qingqi. 3 tahun, tidak lebih tidak kurang. Setelah waktunya tiba, aku pasti akan pergi. Sekarang, Qingqi sudah sembuh. Aku juga bisa pergi dengan tenang. Kakek. Kakekmu sudah tiada. Tabahlah. Tadi di telepon kakek baik-baik saja. Kenapa begitu aku kembali, kakek langsung tiada? Ini semua salahmu, kamu yang membunuh kakek. Ini ayah. Pembawa sial. Sudah kubilang jangan biarkan dia bertemu kakek. Sekarang kamu membuat kakek meninggal. Puas kamu? Dulu saat kamu datang, kamu membawa peti mati merah. Aku sudah merasa sial. Benar saja, kamu memang pembawa bencana. Apa penyelamat Qingqi? Menurutku, kamu hanya kebetulan beruntung. Dan membohongi kakek sampai kakek bingung. King Yun kecil. Beliau meninggal karena usia tua. Kalau bukan karena kamu, si pembawa sial ini, kakek mungkin bisa hidup beberapa hari lagi. Kamu masih berani mengatakan hal seperti itu sekarang. Pergi kamu. Pergi. Lin Xiuyuan itu tidak berguna, tidak punya apa-apa, dan sekarang dia membuat kakek meninggal. Menurutku, dia harus langsung diusir dari keluarga Shen. Qingqi, meskipun Lin Xiuyuan pernah menyelamatkan nyawamu, tapi setelah kakek tiada, grup Shen akan bergantung padamu sendiri. Lin Xiuyuan tidak punya prestasi apa-apa. Dia hanya akan menghambatmu. Dulu pernikahan, kalian juga diatur oleh kakek. Sekarang, setelah kakek tiada, menurutku, lebih baik batalkan saja pertunangan ini. Grup Shen sudah mendapatkan investasi dari Grup Fu. Masa depannya tidak terhingga. Lin Xiuyuan sama sekali tidak pantas untukmu. Nanti saja setelah urusan pemakaman kakek selesai. Cepat bangun. Kakek, seumur hidupnya, berbuat baik dan mengumpulkan pahala. Dia meninggal dengan tenang, turut berduka cita. Setelah kakek tiada, keluarga Shen akan bergantung pada Qingqi. Oh ya, dulu kakek menjodohkan Qingqi. Bersikeras agar dia menikah dengan Lin Xiuyuan yang biasa-biasa saja itu. Sekarang, bagaimana rencana kalian dengan pernikahan ini? Si manis kecil itu sama sekali tidak pantas untuk Qingqi. Pernikahan ini cepat atau lambat akan dibatalkan. Hari ini pemakaman kakek, dia pergi kemana? Kau yang menyebabkan kakek meninggal? Masih berani datang ke rumah duka? Apa kau ingin kakek tidak tenang di alam baka? Aku akan membakar dupa untuk King Yun kecil. Tiga tahun telah berlalu. Ini terakhir kalinya aku mengunjungimu. Setelah hari ini, aku akan meninggalkan keluarga Shen. Seorang junior membakar dupa untuk senior, tapi tidak berlutut. Sungguh tidak sopan. Berhenti. Sebelum meninggal, kakek berulang kali berpesan kepada kami agar tidak mengabaikanmu. Selama 3 tahun ini, kau hidup nyaman di keluarga Shen. Sekarang kakek sudah tiada. Kau bahkan tidak mau bersujud. Lin Xiuyuan, apa kau masih punya hati nurani? Jika aku bersujud, keluarga Shenmu pasti akan ditimpa musibah besar. Keberuntungan akan terputus. Kau... Qingqi, akhirnya kau datang? Ayah, Ibu. Qingqi, Lin Xiuyuan, saat memperingati kakekmu dia tidak mau bersujud. Belum lagi, dia berbicara omong kosong. Katanya, jika dia berlutut, keluarga Shen kita akan ditimpa malapetaka.
keberuntungan kita akan lenyap. Lin Xiuyuan, kau benar-benar sombong sekali. Dulu kau beruntung bisa menipu kakekku. Membuatnya berpikir kaulah yang menyelamatkanku. Itu karena dia sudah pikun. Kami tidak akan tertipu. Grup Shenku baru saja mendapatkan pesanan 100 miliar. Grup Shenku sedang berkembang pesat. Bagaimana mungkin keberuntungan kami tak bisa lenyap hanya karena dirimu? Jika bukan karena aku, apa kau, Shen Qingqi, bisa hidup sampai sekarang? Dan grup Shenmu bisa semulus ini? Lin Xiuyuan, kapan kau akan berhenti membual? Jika kau benar-benar punya kemampuan, bagaimana mungkin kau bisa menumpang di keluarga Shen selama 3 tahun dan tidak pergi? Kurasa kau hanya khawatir. Setelah kakek tiada, aku akan membatalkan pertunangan kita. Sekarang, selama kau berlutut dan mengakui kesalahanmu dengan patuh, aku masih bisa memberimu satu kesempatan lagi. Membiarkanmu tetap tinggal di keluarga Shen. Tidak mungkin. Baiklah, kalau begitu kita batalkan saja pertunangan ini. Kau yakin? Yakin. Kak Lin, kau hanya perlu berlutut dan meminta maaf. Masalah ini akan selesai. Jangan keras kepala di saat seperti ini. Jika kau meninggalkan keluarga Shen, kau bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Untuk apa? Menyusahkan diri sendiri. Kenapa Lion Tingyok ini ada padamu? Itu kuberikan pada Ayan. Apa kau tahu betapa pentingnya Lion Tingyok ini bagimu? Dulu, kakekmu memohon padaku. Barulah aku mengeluarkan Liontin Giok ini. Selama kau memakainya selama 3 tahun, penyakitmu akan sembuh total. Hari ini adalah hari terakhir. Cepat ambil kembali Liontin Giok itu. Jika tidak, 5 nadimu akan hancur dan kau pasti mati. Lin Xiuyuan, tadi kau bilang berlutut akan memengaruhi keberuntungan keluarga Shen. Sekarang kau bilang Lion Tingyok ini menyelamatkan hidupku. Apa kau menganggapku bodoh? Menurutku, kau iri dengan cinta Qingqi pada aku. Tapi, kau tidak bisa bicara omong kosong di depan banyak orang. Kemarin, Qingqi sudah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Laporannya menunjukkan tubuhnya sangat sehat. Lin Xiuyuan, dulu kau menipu kakek dan hidup menumpang di keluarga Shen. Sekarang kakek sudah tiada. Kau malah mengutukku dan keluarga Shen. Apa kau tidak punya hati nurani sama sekali? Lihat, dulu aku sudah bilang kakek ditipu oleh penipu. Di dunia ini, siapa yang lebih hebat dari tabib sakti kota Hai? Lin Xiuyuan itu sudah 3 tahun di keluarga Shen. Tidak ada gunanya sama sekali. Kamu itu cuma penipu yang numpang makan dan minum. Sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Shen Qingqi, kamu sedang dirasuki roh jahat dan 5 nadimu hancur. Rumah sakit tidak akan bisa mendeteksinya. Dirasuki roh jahat? 5 nadi hancur? Aku rasa kamu takut dan merasa bersalah karena aku sudah membongkar identitas penipumu ya. Omong kosong seperti itu pun bisa kamu ucapkan. Hari ini, dia harus diberi pelajaran. Ayo, panggil orang. Bawa penipu ini ke kantor polisi. Lin Xiuyuan, jika kamu sekarang mengakui kesalahanmu dan kembali ke jalan yang benar, aku masih bisa memaafkanmu. Mengingat kamu sudah menjagaku selama 3 tahun ini. Aku akan melepaskanmu. Orang yang seharusnya kembali ke jalan yang benar adalah kamu. Aku melakukan ini karena kakekmu memohon padaku. Aku hanya memberimu nasihat yang baik. Karena kamu tidak mau mendengarkan. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Semoga kamu tidak menyesal di kemudian hari. Awalnya aku berpikir, jika kamu mengakui kesalahanmu, masalah ini akan selesai. Tidak kusangka kamu terus-menerus tidak mau bertobat. Aku rasa kamu tidak akan sadar sebelum celaka. Bukankah kamu bilang Liontin Giok ini menyelamatkan nyawaku? Hari ini, aku akan menghancurkannya. Lihat saja apa yang akan terjadi. Ada petir dan kilat. Tadi di luar masih cerah. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Mungkinkah? Apa yang dikatakan Lin Xiuyuan itu benar? Perkataannya menjadi kenyataan. Lin Xiuyuan, jangan pura-pura jadi dukun. Bukankah kau bilang aku akan mati jika Liontin Gioknya pecah? Tapi aku baik-baik saja berdiri di sini kan? Tadi itu hanya kebetulan. Jangan percaya omong kosongnya. Aku sudah bilang, begitu Lion Tingyoknya pecah, keluarga Shen pasti akan tertimpa bencana besar. Ini baru permulaan. Kau menipu kakekku. Sekarang kau masih ingin menipu kami? Aku sudah mengungkap wajah aslimu hari ini. Tapi kau masih tidak mau bertobat. Baiklah,
Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kalian, sudah kubilang kau minta maaf saja pada Kingci. Masalah ini akan selesai. Kau tidak percaya? Meskipun dia mengakui kesalahannya hari ini, sudah terlambat. Bawa dia pergi. Kingci? Shen Qingqi ini mati? Ini. Perkataannya tidak mungkin benar-benar jadi kenyataan, kan? Begitu Leontin Yorknya pecah, Kingci akan mati. Tidak mungkin. Qingqi tidak akan kenapa-kenapa. Apa yang kau lakukan pada Kingci? Dulu, untuk menyelamatkannya, aku membuat ikatan sejiwa, menggunakan keberuntunganku untuk menyehatkan garis keturunannya. Sekarang, setelah Leontin Gyoknya pecah, dia pasti akan mati. Qingqi, Ini adalah takdir keluarga Shen. tangkap dia. Kau membuat kekacauan di pemakaman keluarga Shen, menyebabkan Qingqi pingsan tak sadarkan diri. Kau ingin pergi? Tidak akan kubiarkan. Lin Xiuyuan. Jika terjadi sesuatu pada Qingqi hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bibi, Paman, tenang saja. Aku sudah mengundang tabib sakti terbaik di seluruh kota Hai. Dia akan segera tiba. Tabib sakti terbaik di kota Hai? Mungkinkah dia yang berasal dari sekte Tai? Ku dengar dia menguasai 13 jarum gerbang hantu, bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Tahun lalu, Nyonya Besar Su menderita penyakit parah, hampir kehilangan nyawanya. Keluarga Shu mencari tabib kemana-mana, tapi tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya, dia yang menyembuhkannya. Ketua Sekte Tai, Bai Qianshan, dulu kutemui secara kebetulan saat aku turun gunung dan ku beri sedikit pencerahan. Aku menyerahkan 13 jarum gerbang hantu kepadanya, berharap dia bisa mengembangkannya. Tak kusangka, setelah puluhan tahun berlalu, murid yang dia ajar sudah sebesar ini. Dan bahkan menjadi tabib hebat yang dihormati banyak orang. Jika Kingci bisa sadar, kau adalah penyelamat bagi keluarga Shen. Mulai sekarang, aku akan menyerahkan Kingci padamu. Akhirnya hari ini tiba, Lin Xiuyuan. Hari ini, aku akan mengusirmu sepenuhnya dari keluarga Shen. Lin Xiuyuan, tabib sakti akan segera datang. Bukankah kau selalu sombong? Hari ini, aku akan membuatmu pergi dari keluarga Shen dengan malu. Penyakit Shen Qingqi, bahkan jika Huatuo hidup kembali, tidak akan ada obatnya. Aku ingin melihat siapa yang berani bicara besar seperti itu. Paman Guizi, akhirnya kau datang. Masih muda, tapi sudah sombong dan bicara sembarangan. Kurang ajar. Tabib Sakti, tolong selamatkan putriku. Nyonya Shen, jangan khawatir. Aku akan memeriksa Nona Shen dulu. Bukankah kau bicara sembarangan bahwa dia pasti mati dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya? Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu ahli medis sejati. Nona Shen tidak apa-apa. Aku hanya perlu menusuknya dengan jarum dan dia akan bangun. Ini adalah 13 jarum gerbang hantu yang legendaris. Kudengar jarum ini terbuat dari perak murni. Lin Xiuyuan ini benar-benar sombong. Dia terus mengatakan bahwa Kingci kita pasti akan mati. Kurasa dia akan segera dipermalukan. Qingqi, akhirnya kau bangun. Kau membuat ibu takut setengah mati. No, baik-baik saja. Tabib Sakti, ada apa dengan putriku? Aku baru saja memeriksa nadinya. Dia baik-baik saja. Pendarahan dan pingsan disebabkan oleh terlalu banyak darah dan kelelahan berlebihan. Istirahat saja yang banyak, dia akan baik-baik saja. Lin Xiuyuan, sialan kau. Tidak hanya menipu kakek. Hari ini kau juga membuat keributan di pemakaman ini. Keluarga Shen dipermalukan habis-habisan. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan menyerah. 5 nadinya hancur, dia Shen Qingqi pasti akan mati dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini baru permulaan. Kau bilang 5 nadinya hancur, padahal aku baru saja memeriksanya. Denyut nadinya normal dan tidak ada masalah. Itu karena ilmumu belum mumpuni. Keterampilan medismu masih perlu ditingkatkan. Sungguh sombong sekali, betul. Dasar orang biasa yang tidak tahu diri. Aku bergabung dengan sekte Tai sejak usia 3 tahun. Mengenal ratusan tanaman obat pada usia 5 tahun. Dan berkeliling mengobati pasien bersama guruku pada usia 10 tahun.
Kau bilang ilmuku belum mumpuni? Berdasarkan senioritas, kau harus berlutut dan memanggilku leluhur guru. Dasar anak ingusan, bicara sembarangan, berani tidak sopan padaku. Gila. Aku tidak salah dengar kan? Apa yang dikatakan Lin Xiuyuan? Dia bilang dia adalah leluhur guru tabib sakti. Sungguh lucu sekali sampai mati. Bicara besar, tidak takut lidahnya keseleo? Lin Xiuyuan, apa kau belum cukup membuat keributan? Kau mengutukku dan keluarga Shen, itu sudah cukup. Sekarang kau bahkan bilang kau adalah leluhur guru tabib sakti. Kurasa otakmu sudah rusak berani bicara apa saja. Cepat, usir orang gila yang bicara omong kosong ini. Cepat usir orang sialan ini. Kalian tidak perlu repot. Aku akan pergi sendiri. Shen Qingyun, kau telah berjuang keras untuk keluarga Shen. Sayangnya, mereka tidak menghargainya. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Shen. Terima kasih, Tabib Sakti, atas bantuan Anda hari ini. Keluarga Shen sangat berterima kasih. Nyonya Shen tidak perlu sungkan. Guyan adalah keponakan saya dan King Chi adalah kekasihnya. Ini hanya masalah kecil. Sekarang, pertunangan King Chi juga sudah dibatalkan. Menurut saya, lebih baik mereka segera menikah. Ayan dan King Chi saling mencintai. Menurut saya, minggu depan adalah hari baik. Bagaimana kalau kita langsung memesan tempat untuk pernikahan mereka? Baik, sudah diputuskan. Tuan, keluarga Shen tidak menghormati Anda. Itu karena mereka tidak tahu diri. Hamba memohon kepada Tuan, berikan saya kesempatan untuk melayani Anda sekali saja. Selamat datang, Tuan. Sekarang saya sudah meninggalkan keluarga Shen dan belum tahu mau kemana. Bagaimana kalau saya pergi ke keluarga Fu, sekalian menjenguk Tuan besar? Ayo pergi. Silakan. Saya sudah menjemput Tuan. Perintahkan ke bawah. Makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Semuanya harus disiapkan yang terbaik. Jika ada yang mengabaikan Tuan, tanggung sendiri akibatnya. Baik. Kakek, bangunlah kakek. Kakek. Nona, Tuan Lin sedang dalam perjalanan. Kakek akan selamat. Tuan Lin? Maksudmu Tuan Lin yang di keluarga Shen itu? Kakek bilang Tuan Lin adalah penolong keluarga Fu. Pasti Tuan Lin ini punya kelebihan yang luar biasa. Silakan masuk. Bagaimana bisa? Dia, kuil leluhur keluarga Fu selalu menyimpan sebuah lukisan. Konon, orang di lukisan itu pernah menolong keluarga Fu pada masa Republik dan keluarga Fu turun-temurun menjadi hambanya. Keluarga Fu punya aturan, siapapun yang berani tidak menghormati Tuan akan dikeluarkan dari silsilah keluarga. Tidak, bagaimana mungkin? Lukisan itu sudah ribuan tahun, tapi Tuan Lin yang ada di depanku ini baru berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa hidup ribuan tahun tanpa perubahan wajah? Pantas saja dia terbaring sakit berhari-hari. Jika aku terlambat selangkah saja, nyawanya tidak akan tertolong. Tuan, ayahku, sebenarnya dia kenapa? Dia menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak dia sentuh. Apa maksud Anda? Dia diselimuti aura hitam. Ini adalah energi kebencian. Sebelum dia sakit, apakah dia pernah menyentuh barang milik orang mati? Bagaimana Anda tahu? 6 bulan lalu, kakek dan saya menghadiri sebuah lelang. Kakek membeli pedang dari dinasti Ming di lelang itu. Malam itu juga, dia langsung jatuh sakit. Mungkinkah pedang itu penyebabnya? Pergi, ambil pedang itu kemari. Kakek. Terima kasih Tuan atas anugerah penyelamatan hidup ini. Sudah bertahun-tahun berlalu, kita berdua, Tuan dan hamba, tidak perlu terlalu formal. Saya dengar Anda telah menderita di keluarga Shen. Hamba
sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan tempat tinggal untuk Anda. Masih taman lanskap yang Anda sukai. Semoga Tuan bisa tinggal lebih lama di keluarga Fu. Kau sangat perhatian. Yongsi, layani Tuan dengan baik. Tuan Lin, ini semua yang kakek minta saya siapkan untuk Anda. Biarkan saja pakaian putih ini, yang lainnya tidak usah. Siapa sebenarnya Tuan Lin ini? Bahkan Tuan Besar pun sangat menghormatinya. Nona besar yang biasanya sombong itu malah aktif mencoba menyenangkan dia. Shen Qingqi, kau tidak tahu permata. Melewatkan pria luar biasa seperti ini. Kalau begitu, aku akan mengambilnya. Nona Muda Fu, Anda sudah datang. Ruangan pribadi yang sudah dipesan sudah disiapkan. Restoran ini adalah salah satu properti grup Fu kami. Tuan Lin, saya tahu Anda tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Tapi saya tetap ingin mengundang Anda untuk mencicipinya. Tuan Lin, silakan. Siapa orang penting di samping Nona Muda Fu itu? Biasanya hanya para pemuda bangsawan yang berusaha menyenangkan dia. Ini pertama kalinya saya melihat Nona Muda bersikap seperti itu pada seorang pria. Bukankah itu Lin Xiuyuan yang biasa-biasa saja itu? Kenapa? Tahu kalau Qingqi dan Guyan sudah bertunangan, lalu sengaja datang kemari? Sudah ku bilang kan, penjilat seperti Lin Xiuyuan pasti akan datang. Kau berani memukulku? Aku memukulmu karena kau tidak punya sopan santun dan tidak tahu cara menghormati orang lain. Qingqi, akhirnya kau kembali. Lin Xiuyuan membuat masalah di sini. Wanita di sampingnya ini juga memukulku. Apa hubunganmu dengan Lin Xiuyuan? Beraninya kau memukul temanku? Tidak terlihat jelas. Aku pacarnya. Kamu sudah bertunangan dengan orang lain? Apa kamu masih berhak ikut campur urusan ini? Kamu... Lin Xiuyuan, aku tahu kamu tidak rela kami bertunangan. Jadi kamu sengaja membayar wanita ini untuk berakting. Lin Xiuyuan, apa kamu kekanak-kanakan? Kamu pikir dengan mencari wanita sembarangan bisa membuatku cemburu? Sungguh lucu. Apa hubungannya pertunangan kalian denganku? Aku datang untuk makan. Lin Xiuyuan, jangan pura-pura lagi. Siapa yang tidak tahu kamu sudah menjilat Shen Qingqi selama 3 tahun? Setelah meninggalkan keluarga Shen, kamu bahkan kesulitan makan. Tapi masih datang ke sini untuk makan. Jangan pedulikan mereka. Ayo kita pergi. Sudah memukul orang masih mau pergi? Minta maaf pada temanku. Belum ada orang di dunia ini yang berani menyuruhku minta maaf. Kamu juga cukup sombong. Biar ku beritahu, besok aku akan menandatangani kontrak dengan grup Fu, keluarga nomor 1 di kota Hai, dengan kekuasaan tak terbatas. Aku tidak peduli kalian sungguhan atau hanya berakting. Jika kamu menyinggungku demi Lin Xiuyuan yang biasa-biasa saja ini, itu sama saja dengan menghancurkan jalanmu sendiri. Shen Qingqi, kamu sombong sekali. Tidak takut kalau ini sampai ke telinga grup Fu dan kerjasama dibatalkan? Batalkan kerjasama? Grup Shen adalah perusahaan terkemuka di kota Hai. Grup Fu tidak hanya akan bekerja sama dengan kami, tetapi juga akan meningkatkan investasi dan memberikan dukungan utama. Lagi pula, Paman Guyan adalah tabib sakti terkemuka di kota Hai. Kerjasama ini sudah pasti. Dasar gadis liar yang tidak tahu diri, berani-beraninya menantang Qingqi. Menurutku, kamu tidak tahu diri. Lin Xiuyuan, aku tidak tahu dari mana kamu menemukan gadis ini. Ingin pamer di depanku. Kamu hanyalah orang biasa yang tidak berguna dan hanya bisa makan gratis. Lin Xiuyuan, aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kamu tidak menghargainya. Mulai sekarang, bahkan jika kamu berlutut memohon padaku, itu tidak akan berguna. Grup Fu meneleponku, pasti untuk urusan penandatanganan kontrak. Halo? Apa? Baik, aku tahu. Ada apa? Tidak apa-apa. Masalah perusahaan. Tadi bukannya kamu bersumpah itu telepon dari grup Fu? Ternyata salah ya. Kamu. Tidak perlu pedulikan mereka. Ayo kita makan. Baik. Tuan Lin, maafkan aku tadi. Aku tidak sengaja berpura-pura menjadi pacarmu.
Aku tidak tahan melihat mereka menghinamu seperti itu. Aku tahu. Terima kasih tadi. Tuan Lin, Anda memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Bagaimana bisa orang-orang keluarga Shen memperlakukan Anda seperti itu? Benar-benar tidak tahu diri. Apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Bencana keluarga Shen akan datang. Kinci, ada apa denganmu? Wajahmu pucat sekali. Perusahaan menelepon, katanya ada masalah di lokasi konstruksi. Ada pekerja yang bunuh diri dengan melompat. Kecelakaan di lokasi konstruksi itu hal biasa. Kenapa kamu bereaksi berlebihan begitu? Mereka bilang, pekerja itu kesurupan. Dia melepas sendiri peralatan keselamatannya lalu naik ke atap. Langsung melompat ke bawah. Pekerja lain bahkan bilang melihat wanita berbaju merah. Sekarang mereka semua bilang, ada sesuatu yang tidak beres di lokasi konstruksi. Kinci, tenanglah. Pasti ada yang tahu. Kita akan segera menandatangani kontrak dengan Grup Fu. Mereka sengaja ingin menghancurkan kita. Apa yang Ayan katakan benar. Aku terlalu banyak berpikir. Presdir Shen, gawat! Orang-orang dari dinas konstruksi bilang, kualifikasi kita bermasalah. Lokasi konstruksi disegel. Kinci, ada masalah di lokasi konstruksi. Besok kita akan menandatangani kontrak dengan Grup Fu. Jika tidak bisa diserahkan tepat waktu, kerjasama dengan Grup Fu akan hancur total. Kinci, kamu harus memikirkan cara. Grup Shen bergantung padamu. Aku akan segera memerintahkan agar mereka menyegel berita ini dan segera melanjutkan operasi proyek. Grup Shen memiliki kekuatan finansial yang kuat. Grup Fu pasti tidak akan membatalkan kerjasama dengan kita hanya karena alasan kecil ini. Penandatanganan kontrak besok pasti akan berjalan lancar. Tuan, ini teh, Longjing koleksi saya selama 100 tahun. Airnya masih air mata air gunung yang biasa Tuan gunakan. Saya sudah menyuruh orang membawanya pagi-pagi sekali. Silakan dicicipi. Bagaimana menurut Tuan? Lumayan. Asal Tuan suka. Ambillah benda ini. Bisa melindungimu dari satu bencana. Tuan bahkan memberiku sesuatu. Benda ini pasti sangat berguna. Aku harus menyimpannya baik-baik. Terima kasih, Tuan. Hari ini adalah hari penandatanganan kontrak antara keluarga Shen dan keluarga Fu. Saya ingin meminta petunjuk Tuan mengenai kontrak ini. Aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Shen. Lakukan saja sesuai prosedur bisnis. Saya dengar lokasi konstruksi keluarga Shen mengalami masalah dan sudah disegel. Reputasi mereka sudah buruk. Ditambah lagi mereka telah menyinggung Tuan. Jadi sepertinya hamba mengerti. Bukankah proyek Grup Fu kali ini sudah dimenangkan oleh Grup Shen? Maksudnya, apa kita dipanggil ke acara penandatanganan kontrak ini? Saya rasa mungkin Grup Fu menghargai Grup Shen dan memanggil kita ke sini agar kita lebih sering berinteraksi dengan Grup Shen di masa depan. Presdir Shen. Ini pasti sekretarisku, kan? Saya dengar proyek Grup Fu ini berhasil dia dapatkan. Presdir Shen, sungguh beruntung. Punya orang yang sangat cakap seperti ini. Ian masih muda dan berbakat. Dia adalah pahlawan besar Grup Shen kami. Saya harap kalian bisa lebih membimbingnya di masa depan. Keberhasilan mendapatkan proyek ini semua berkat Presdir Shen. Saya hanya ikut kecipratan untung saja. Asisten Shu, upacara penandatanganan kontrak akan segera dimulai. Kenapa Presdir Fu belum terlihat? Presdir Fu kan sangat sibuk. Bisa dimaklumi kalau tidak sempat datang ke upacara penandatanganan kontrak ini. Karena asisten Shu sudah datang, mari kita mulai penandatanganan kontraknya. Betul-betul. Kalian bicara apa? Penandatanganan kontrak apa? Saya datang hari ini hanya untuk memberitahu kalian bahwa kerjasama dibatalkan. Apa katamu? Dibatalkan! Bukan hanya kerjasama dengan Grup Shen yang dibatalkan. Di Kota Hai, Grup Fu juga tidak akan lagi bekerjasama dengan semua perusahaan yang berinteraksi dengan Grup Shen. Saya bilang bukan hanya membatalkan kerjasama, tapi juga akan memboikot Grup Shen sepenuhnya. Asisten Shu, padahal sebelumnya sudah disepakati, kenapa tiba-tiba dia membatalkan kerjasama dan bahkan memblokir Grup Shen? Pasti ada kesalahpahaman di sini.
Asisten Xiu, bisakah Anda biarkan saya bertemu Presdir Fu lagi? Saya ingin memperjelas masalah ini. Presdir Shen, jangan buang-buang tenaga. Keluarga Fu memiliki koneksi yang luas. Apa kalian pikir tidak ada yang tahu tentang proyek yang diblokir itu? Grup Shen sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk proyek ini. Itu diberikan kepada kalian hanya karena pengaruh orang itu. Tapi, sekarang kalian telah menyinggung keluarga Fu. Mulai sekarang, urus diri kalian sendiri. Menyinggung seseorang? Aku tidak membohongimu. Bukan hanya pesanan ratusan miliar ini, bahkan alasan grup Shen bisa menjadi perusahaan terkemuka di kota Hai. Itu semua karena aku. Lin Xiuyuan, tidak mungkin. Bagaimana bisa? Dia yang biasa-biasa saja. Dari mana dia mendapatkan pengaruh sebesar itu? Proyek ini, jelas-jelas Guyan yang berhasil mendapatkannya. Ayan, apakah proyek ini yang kamu dapatkan? Tentu saja. Presdir Fu? Presdir Fu, saya sudah menunggu Anda 3 hari. Akhirnya Anda mau menemui saya. Tidak perlu dilihat, karena beliau sudah memerintahkan, maka sudah diputuskan begitu. Bahkan Presdir Fu pun begitu menghormati, pasti orang yang sangat penting. Siapapun itu, tidak mungkin Lin Xiuyuan yang biasa-biasa saja itu. Semua orang tahu, proyek grup Fu ini saya yang dapatkan. Tidak boleh sampai terbongkar. Qingqi, proyek ini saya dapatkan setelah begadang semalaman. Semua orang menyaksikannya. Sekarang kamu malah meragukan saya. Saya benar-benar sakit hati. Bagaimana mungkin saya meragukan Ayan hanya karena perkataan itu? Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan masalah ini. Ayan, bukan itu maksud saya. Qingqi, coba pikirkan apakah akhir-akhir ini kamu menyinggung seseorang dalam bisnis? Kerjasama yang sudah disepakati ini ternyata dibatalkan begitu saja. Sekarang, grup Shen juga akan diboikot. Bagaimana nanti? Sudah diumumkan. Sudah diumumkan. Sudah diumumkan. Bagaimana bisa? Bagaimana masalah ini bisa sampai masuk berita? Qingqi, pembatalan kontrak grup Fu pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Pasti Lin Xiuyuan, karena cemburu, lalu berbicara omong kosong kepada media. Lin Xiuyuan. Pasti Lin Xiuyuan yang berulah. Saat pesta pertunangan, dia sudah membuat keributan. Dia pasti cemburu, tidak rela, makanya dia merusak kerja sama ini. Lin Xiuyuan itu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Dulu kakek seharusnya tidak membawa serigala masuk ke rumah. Dia ternyata memblokir saya. Kakek bilang, Anda suka minum teh. Tempat ini sengaja dibuat oleh pengrajin terbaik atas perintahnya. Dulu sekali, saat aku datang ke sini, memang tidak ada semua ini. Bagus. Penuh perhatian. Ini? Ini pil embun pagi. Bisa menjaga kecantikanmu selama 20 tahun. Terima kasih, Tuan Lin. Nona, gawat, Tuan Besar dan kepala keluarga Meng berkelahi. Apa? Futua, kasihanilah aku. Tolong sampaikan pesanku kepada Tuan. Kalian juga tahu, Tuan tidak suka diganggu. Lalu bagaimana denganku? Selama kau mau membantuku, aku rela membayar harga berapapun. Beberapa keluarga besar kami bisa sampai seperti sekarang ini berkat Tuan. Sekarang hanya Tuan yang bisa menyelamatkan kami. Meng Tua, kau ini. Jika aku tidak bisa bertemu Tuan hari ini, aku akan terus berlutut di sini sampai Tuan mau menemuiku. Ayah, ada apa ini? Tuan, tolonglah Tuan. Keluargaku satu persatu menderita penyakit aneh. Ibuku tahun lalu tiba-tiba gantung diri dan meninggal. Istriku bulan lalu entah kenapa melompat ke sungai. Yang berikutnya mungkin giliranku. Aneh. Dia memiliki keberuntungan dan telah mengumpulkan banyak pahala. Bagaimana bisa dia terus-menerus menghadapi hal-hal aneh seperti ini? Masalah ini sepertinya tidak sesederhana itu. Sekarang, bantu dia selesaikan dulu. Letakkan jimat ini di balok atap kamarmu. 3 hari kemudian, bencana akan hilang. Hamba berterima kasih Tuan.
Ada hal lain. Tuan, berkat petunjuk Anda saat itu, saya bisa sampai seperti sekarang. Sekarang, Anda menyelamatkan saya lagi. Saya harap Anda bisa memberi kesempatan. Biarkan keluarga Meng, saya menyiapkan pesta untuk Anda sebagai tanda terima kasih. Tidak lama lagi saya akan pergi. Lebih baik manfaatkan pesta ini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Menyelesaikannya sepenuhnya, agar saya bisa pergi dengan tenang. Baik. Terima kasih, Tuan. Keluarga Shen ini benar-benar tidak tahu diri. Tuan menyelamatkan mereka, tapi mereka malah mengusir Tuan. Benar, saya harus mencari kesempatan untuk membalas dendam demi Tuan. Menurutku, pada hari pesta itu, kita undang semua anggota keluarga Shen. Nanti, kita umumkan identitas Tuan. Ide bagus. Jika mereka tahu identitas Tuan, mereka pasti akan sangat menyesal. Benar, saya akan segera menyuruh orang mengirim undangan. Baik. Bagaimana? Sudah berhasil menghubungi Presdirfu? Tidak bisa dihubungi. Sekarang aku tidak bisa menghubungi Presdirfu. Bahkan pintu grup pun tidak bisa aku masuki. Jika tidak bisa membuat Presdirfu berubah pikiran, grup Shen akan hancur total. Qingqi, corruption adalah hasil kerja keras kakekmu. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Kalian jangan khawatir. Lihat. Apa ini? Ini undangan dari keluarga Meng. Betul. Baru-baru ini, keluarga Meng di Kota Hai akan mengadakan pesta untuk seorang tokoh penting. Dan, keluarga Meng secara khusus mengirim undangan untuk mengundang keluarga Shen. Apa maksudnya ini? Tidak perlu ditanya lagi. Karena keluarga Meng berinisiatif mengirim undangan, tentu saja mereka tertarik pada grup Shen. Lin Xiuyuan, rencanamu gagal. Bahkan keluarga sebesar keluarga Meng pun tertarik pada grup Shen. Nantinya grup Shen akan melesat tinggi. Grup Fu itu apa-apaan? Setelah aku berhasil menyenangkan tokoh penting itu, grup Shen akan menjadi keluarga nomor 1 di Kota Hai. Masakan hari ini cukup enak. Masakan hari ini agak pedas, makanlah yang banyak. Ayah, makanlah yang banyak. Qingqi, entah kenapa, akhir-akhir ini aku merasa sangat gelisah. Mungkinkah ini benar-benar karma buruk yang akan menimpa keluarga Shen? Ayah, kenapa ayah masih percaya omong kosong Lin Xiuyuan itu? Dia itu pembawa sial bagi keluarga Shen. Dia pandai sekali mengucapkan kutukan dan omong kosong itu. Ayah jangan terlalu curiga lagi. Tapi, tadi malam saat aku tidur, aku dibangunkan seseorang. Aku mengikuti langkah kaki itu ke gudang dan melihat lampu kaca memancarkan cahaya aneh. Kemudian, terdengar suara aneh dari pintu. Aku menoleh dan melihat seorang wanita berbaju merah melayang keluar jendela. Benar, Qingqi. Sebelumnya, Lin Xiuyuan memang mengatakan bahwa keluarga Shen akan menghadapi bencana. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Ibu, jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Ayo, makan ikan. Makan ikan. Paman, Lin Xiuyuan itu hanya iri pada keluarga Shen. Makanya dia bicara begitu. Kedepannya, keluarga Shen hanya akan semakin maju. Cepat. Tersedak duri, cepat! Cepat bawa ke rumah sakit! Qingqi, semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan ada apa-apa. Tapi akhir-akhir ini, selalu saja ada masalah yang terjadi berturut-turut. Pertama di lokasi konstruksi, lalu ibuku tersedak duri ikan dan masuk UGD. Ayan, apa yang dikatakan Lin Xiuyuan itu benar? Qingqi, tenanglah. Ini hanya kebetulan saja. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Pasti akan baik-baik saja. Benar, ini kebetulan. Pasti semuanya hanya kebetulan. Dokter, bagaimana keadaannya? Siapa keluarganya? Saya putrinya. Bagaimana keadaan ibuku? Turut berduka cita. Bagaimana ini bisa terjadi? Bibi meninggal. Ibu. Bagaimana kalian menyelamatkannya? Hanya duri ikan. Kenapa tidak bisa diselamatkan? Apa kalian tidak berusaha semaksimal mungkin? Keluarga, harap tenang. Sudut duri ikan ini sangat langka, menembus dinding kerongkongan dan secara tepat menusuk lengkung aorta yang berdekatan, menyebabkan pendarahan besar yang tidak terkendali. Kemungkinan ini sangat rendah. Kami tidak sempat menghentikan pendarahan. Ibu. Aku baru saja mengatakan
Begitu Liontin Giok pecah, keluarga Shenmu pasti akan menghadapi bencana besar. Ini baru permulaan. Mungkinkah semua yang dikatakan Ling Xiuyuan itu benar? Qingqi! Bu? Bu? Qingqi, ada apa denganmu? Saya yang menyebabkan ibu saya meninggal. Kalau saja saya tidak memecahkan Liontin Giok itu, ibu saya tidak akan meninggal. Qingqi, tenanglah. Dokter bilang, ini adalah reaksi stres traumatis yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Ini adalah balasan untuk keluarga Shen. Ini adalah balasan. Inilah saatnya. Ice, area laboratorium terlarang, mohon pergi. Saya tunangan Shen Qingqi. Dia telah memberikan wewenang penuh kepada saya untuk mengelola perusahaan dan meminta saya untuk melihat kemajuan proyek. Oh, ternyata sekretarisku. Maaf, proyek eksperimen ini rahasia. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin dari Prestige Shen. Kamu! Akan kubuat kamu tahu siapa saya. Lebih banyak. Ayan, kamu pergi kemana? Saya bangun dan tidak melihatmu, saya sangat cemas. Saya pergi ke pangkalan eksperimen. Awalnya saya ingin membantumu melihat kemajuan proyek. Tapi mereka bilang tanpa perintahmu. Saya tidak boleh masuk. Mulai hari ini, grup Shen sepenuhnya diserahkan kepada sekretarisku untuk diurus. Dia bisa keluar masuk pangkalan eksperimen sesuka hati. Baik, Prestige Shen. Shen Qingqi, oh Shen Qingqi. Kamu benar-benar bodoh. Kalau bukan karena paten itu, mana mungkin saya mau merendahkan diri menjadi sekretaris di perusahaanmu. Setelah paten itu di tangan, saya akan menjadi keluarga nomor 1 di kota Hai. Saat itu, keluarga Shen atau grup Fu, semuanya akan saya injak-injak. Qingqi, hari ini, kita sudah menyenangkan orang besar itu. Setelah ini, kamu akan menjadi orang terpandang di kota Hai. Ayah, berkat kamu yang tahu kesukaan orang besar itu, kita bisa semulus ini. Setelah semua ini selesai, aku pasti akan memberimu hadiah yang bagus. Ini sudah tugasku. Mimisan. Bukankah tabib sakti bilang aku sudah sembuh? Kenapa aku masih mimisan? Jangan-jangan tubuhku benar-benar ada masalah. Qingqi, paman sepupuku, adalah tabib sakti terbaik di seluruh kota Hai. Dia bilang, tidak ada masalah. Pasti tidak apa-apa. Kamu ini, akhir-akhir, ini terlalu banyak tekanan. Benarkah? Jangan terlalu banyak berpikir. Pesta akan segera dimulai. Ayo kita segera berangkat. Qingqi, barang-barangnya sudah siap. Cepat naik mobil. Jangan sampai orang lain mendahului kita. Bencana apa? Pasti Lin Xiuyuan hanya menakut-nakutiku. Selama ada orang besar itu, semuanya akan beres. Orang besar yang bahkan 2 kepala keluarga besar itu ingin dekati. Siapa sebenarnya dia? Tidak tahu. Tapi ku dengar, Orang besar ini sangat berkuasa. kemampuannya luar biasa. 2 hari yang lalu, dia bahkan menyelamatkan nyawa kepala keluarga Meng. Bukan hanya itu. Ada juga Tuan Besar Fu. Beberapa waktu lalu, bukankah dia membeli pedang kuno dari dinasti Ming, lalu jatuh sakit parah? Belum lama ini, Dia juga tiba-tiba sembuh. Kalau begitu, orang besar ini seperti dewa ya. Nanti saat persembahan, kalian berdua jangan berebut denganku. Grup Shen sudah dilirik oleh orang besar itu. Kali ini, kita harus berhasil. Persembahan dimulai. Kepala keluarga Shen dari kota Hai mempersembahkan hadiah 1 ginseng berusia 1000 tahun dan 1 rui giok dari dinasti Qing. Sungguh hadiah yang besar. Kali ini keluarga Shen benar-benar Mengeluarkan banyak uang. tidak sia-sia. Kami mempersiapkannya dengan cermat. Dia pasti akan menyukai hadiahku ini. Penguasa Istana Keabadian telah tiba. Lin Xiuyuan, Konon orang besar itu sudah hidup ribuan tahun.
Pemuda di depan kita ini kelihatannya baru 20 tahun. Mana mungkin? Lin Xiu Yuan, sampai sekarang kau masih berani mengikutiku? Pesta hari ini diselenggarakan oleh keluarga menguntuk penguasa Istana Keabadian. Yang datang ke pesta ini adalah orang-orang terkemuka di kota Hai. Jika kau berani merusak acara kami, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku diundang untuk menghadiri pesta ini. Lin Xiu Yuan, jangan-jangan kau mau bilang kalau kau adalah penguasa Istana Keabadian? Sudah kuduga. Mana mungkin penguasa Istana Keabadian semudah ini? Ternyata dia hanya orang yang numpang makan dan minum gratis. Siapapun bisa masuk dan menghadiri pesta orang besar ini. Kalau begitu, buka mata kalian dan lihat ini. Ini adalah... Ini adalah undangan yang ditulis langsung oleh kepala keluarga Meng. Bagaimana mungkin? Mana mungkin dia yang biasa-biasa saja ini pantas datang ke pesta seperti ini? Lin Xiu Yuan itu siapa sih? Undangan ini jelas-jelas kamu palsukan. Tapi tulisan tangan ini memang milik kepala keluarga Meng. Tidak bisa dipalsukan. Kenapa undangan kami semua berwarna merah, hanya miliknya yang berwarna emas? Tidak perlu ditanya lagi. Ini pasti dia yang memalsukannya. Lin Xiu Yuan, apalagi yang bisa kamu katakan? Cepat keluar dari sini. Pikirkan baik-baik. Jika hari ini aku keluar dari pintu ini, bahkan jika kalian berlutut, memohon padaku, aku tidak akan kembali lagi. Lin Xiu Yuan, apa kamu belum puas bikin masalah? Di sini masih berani sok jadi orang penting? Memangnya kamu pantas? Oh, omong besar sekali. Kami harus berlutut memohon padanya. Dia pasti sudah gila. Tuan Lin, tunggu sebentar. Saya Meng Xue, putri sulung kepala keluarga Meng. Sebelumnya, Tuan Lin telah berbaik hati menyelamatkan keluarga Meng. Mohon terima hormat saya. Hal kecil saja, tidak perlu sungkan. Bangunlah. Bagaimana mungkin Lin Xiu Yuan yang biasa-biasa saja itu adalah penguasa Istana Keabadian? Menurutku wanita ini juga aktor yang dia sewa. Lin Xiu Yuan, kamu memang suka bicara omong kosong dan sok. Kamu mengandalkan kami tidak mengenal penguasa Istana Keabadian. Jadi kamu mau memutarbalikkan fakta. Kamu pikir kamu siapa? Berani tidak sopan pada tamu terhormat keluarga Meng. Kamu juga pikir kamu siapa? Manajer mana? Manajer cepat usir pasangan penipu ini? Ada apa ribut-ribut? Nona Besar Meng, kenapa Anda tidak memberitahu sebelumnya kalau mau datang? Saya bisa menyuruh orang menjemput Anda. Manajer, Anda salah orang kan? Wanita ini bagaimana mungkin dia Nona Besar Meng yang asli? Lihat saja, pakaiannya yang terbuka begitu. Dia pasti wanita penghibur yang setiap hari nongkrong di klub malam. Saya sampai bisa salah mengenali Nona Besar keluarga Meng. Kalian yang tidak pernah melihat dunia ini, berani mencemarkan nama baik Nona Besar. Cari mati. Ayo, bawa keluar orang-orang pembuat onar ini. Keluarga Shen ini sudah diboikot oleh grup Fu. Sekarang mereka juga menyinggung keluarga Meng. Kali ini benar-benar tidak ada harapan lagi. Nona Besar Meng, kami tidak tahu diri. Mohon jangan usir kami. Meskipun kamu benar-benar Nona Besar Meng, lalu kenapa? Penguasa Istana Keabadian sekarang menghargai keluarga Shen kami. Jika dia tahu kamu memperlakukan kami seperti ini, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Siapa yang berani-beraninya mengaku-ngaku sebagai leluhur guruku? Ini tabib sakti kota Hai, paman dari pihak Ibu Guyan. Dia datang dengan aura mengancam. Sepertinya akan ada masalah besar. Lin Xiu Yuan, aku tidak tahu bagaimana kau menipu nona muda keluarga Meng. Sekarang, pamanku ada di sini. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa terus bicara omong kosong. Kau lagi, bocah ingusan. Terakhir di pemakaman keluarga Shen, kau bicara besar mengaku sebagai leluhur guruku. Tapi aku tidak mempermasalahkannya. Hari ini di pesta leluhur guruku, kau berani-beraninya menyamar sebagai beliau. Sungguh berani sekali kau. Kali ini, aku harus memberimu pelajaran. Tuan Lin adalah tamu terhormat yang diundang keluarga Meng. Siapa yang berani menyentuhnya? Nona muda Meng, aku tidak tahu bagaimana bajingan ini bisa menipumu. Tamu kehormatan yang diundang kepala keluarga Meng adalah leluhur guruku. Di rumahku bahkan ada potret beliau yang aku hormati. Dan itu sama sekali bukan anak kemarin sore ini. Orang di potret itu sudah tua, sedangkan Lin Xiu Yuan terlihat baru awal 20-an. Menurutku itu pasti palsu. Nona muda Meng ini pasti sudah ditipu.
Lin Xiu Yuan, faktanya sudah jelas di depan mata. Apalagi yang bisa kau katakan? Aku sudah menembus kultivasi dan mencapai keabadian. Penampilanku pun kembali ke masa muda. Kau menyamar sebagai leluhur guru dan aku berhasil membongkarnya. Sekarang kau mengarang cerita omong kosong seperti itu untuk menipu semua orang. Apa kau menganggap kami semua ini bodoh? Betul sekali. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Ini acara keluarga Meng. Aku ingin lihat siapa yang berani. Nona muda Meng, tabib sakti sudah mengungkapkan bahwa identitas Lin Xiuyuan itu palsu. Kau masih terang-terangan melindunginya. Apa kau benar-benar ingin bermusuhan dengan kami? Shen Qingqi, energi jahatmu sudah masuk ke paru-paru. Tidak sampai setengah jam, kau akan mati mendadak. Lin Xiuyuan, sejak aku memecahkan liontin giok itu, kau bilang aku akan mati. Bukankah aku masih berdiri di sini baik-baik saja? Terakhir kali kau mengutuk istriku sampai mati. Aku belum menghitungnya denganmu. Sekarang kau berani mengutuk putriku lagi. Paman sepupuku adalah tabib sakti terbaik di seluruh kota Hai. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi kau malah bicara. Kupikir kematian Ibu Shen akan membuat kalian sedikit waspada, tapi ternyata kalian masih keras kepala. Baiklah, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku tahu kau tidak rela. Kau iri karena aku akan menjadi orang kaya baru di kota Hai. Bencana keluarga Shen, bencana hidup dan mati, jangan harap kau bisa menakutiku lagi dengan kata-kata seperti itu. Qingqi! Apa yang dikatakan? Itu yang terjadi. Qingqi, sadarlah! Qingqi! Qingqi, sadarlah! Orang itu baru saja mengatakan dia akan muntah darah dan mati dalam waktu kurang dari setengah jam. Dan dia benar-benar muntah darah. Mungkinkah dia benar-benar akan mati? Apa yang dikatakan orang itu menjadi kenyataan? Mungkinkah dia benar-benar orang penting yang diundang oleh kepala keluarga Meng? Ini semua salahku. Aku tidak mendengarkan kata-kata Tuan Besar. Mengusirmu dari keluarga Shen, menyebabkan keluarga Shen hancur. Tuan Lin, kumohon, selamatkan Qingqi lagi. Aku bersedia membayar harga berapapun. Sudah terlambat. Bersiaplah untuk mengurus jenazahnya. Paman, jangan percaya padanya. Dia itu orang biasa yang tidak berguna. Ada Paman Guizi. Qingqi pasti akan baik-baik saja. Benarkah? Saya sudah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun. Banyak penyakit sulit, tidak pernah gagal. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda, agar Anda tidak berani bicara besar lagi. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat hari ini. Siapa sebenarnya yang bicara besar? Ini bagaimana bisa? Bagaimana? Ada apa? Bagaimana keadaannya? Sudah kubilang, ilmu medismu tidak mumpuni, tidak bisa menyembuhkannya. 5 nadinya hancur. Sudah tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. 5 nadinya hancur. Apa yang dikatakan itu benar? Tabib sakti ini tadi sesumbar tidak pernah gagal, sekarang malah dipermalukan. Tabib sakti apa? Bahkan tidak lebih baik dari anak ingusan. Jika ini tersebar, sungguh memalukan. Reputasi yang saya bangun setengah hidup tidak boleh dihancurkan oleh anak ingusan ini. Orang biasa hanya bisa bicara besar dan bilang saya tidak mumpuni. Kalau berani, tunjukkan kemampuanmu pada semua orang. Betul sekali. Iya kan? Kalau kau memang hebat, tunjukkan kemampuanmu pada kami semua. Coba tunjukkan keahlianmu. Meskipun aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Shen, tapi makhluk jahat di tubuh Shen Qingqi sudah mulai melahap jiwanya. Jika makhluk itu menjadi kuat, akan jadi masalah besar. Sudahlah. Qingqi, bangunlah. Hebat. Langsung bangun? Sudah bangun? Sudah bangun? Shen Qingqi benar-benar sudah bangun. Pemuda ini benar-benar hebat. Penyakit yang bahkan tabib sakti pun tidak bisa tangani. Dia menyelesaikannya dengan begitu mudah. Tabib sakti kota Hai apaan?
Menurutku, dia hanya punya nama saja. Lin Xiuyuan yang biasa-biasa saja ini ternyata benar-benar bisa menyelamatkan orang. Aku baru saja selesai menusuk jarum. Kau bocah ingusan. Berlagak sok tahu, hanya menekan beberapa titik aku pungtur. Shen Qingqi langsung bangun. Kau benar-benar pandai mengambil keuntungan dari hasil kerja orang lain, ya? Apa kamu tidak malu? Kamu tidak punya kemampuan? Tuan Lin sudah menyelamatkan Shen Qingqi. Kamu malah merebut pujian lagi. Benarkah kamu yang menyelamatkanku? Aku baru saja menghilangkan energi jahat dari tubuhmu. Tapi sekarang kelima nadimu sudah hancur. Kamu tidak akan hidup lama lagi. Kamu merusak reputasiku di depan umum dan merebut pujianku. Lin Xiuyuan, hari ini kamu harus menjelaskan di depan umum bagaimana kamu menggunakan cara licik untuk mencelakai Nona Shen, atau aku akan segera memanggil orang untuk menangkapmu, pembunuh! Tidak hanya keterampilan medisnya buruk, tapi moralnya juga bejat. Hari ini, aku akan membersihkan sekte Taiyi atas nama baik Yan Shan. Beraninya kamu bicara sombong begitu? Ayo, tangkap dia! Berlutut. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Hentikan! Sebagai seorang tabib, hatimu tidak lurus. Itu adalah kesalahan pertama. Kamu tidak menguasai ilmumu, tapi bicara sombong, itu adalah kesalahan kedua. Kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah dan menyalahgunakan kekuasaan. Itu adalah kesalahan ketiga. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran kecil. Semoga di kemudian hari, kamu bisa lebih berkembang. Lin Xiuyuan, beraninya kamu memukulku. Aku beritahu kamu, guruku akan segera tiba. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tuan Besar Bai tiba. Baru saja dibicarakan, Tuan Besar Bai sudah tiba. Tuan Bai itu paling protektif sama muridnya. Dia berani-beraninya memukul tabib sakti di depan umum. Habislah dia sekarang. Guru. Ada apa? Guru, saya datang untuk menyambut leluhur guru. Tapi ada orang yang mengaku-ngaku sebagai leluhur guru di pesta ini. Dan bahkan menampar saya di depan umum. Guru, Anda harus membela saya. Apa katamu? Bajingan mana yang berani mengaku-ngaku sebagai leluhur guru? Dia. Bertahun-tahun yang lalu, saat Baik Yan Shan pertama kali bertemu Lin Xiuyuan, dia juga mengenakan jubah panjang dengan tangan di belakang punggungnya. Lin Xiuyuan, guru saya marah. Kali ini Anda pasti mati. Tuan, hamba tahu saya salah. Lin Xiuyuan, ternyata orang besar yang selalu saya impikan dan ingin saya dekati adalah dia. Ternyata apa yang kakek katakan itu benar. Lin Xiuyuan, dia benar-benar penyelamat keluarga Shen. Lin Xiuyuan yang biasa-biasa saja ini, mungkinkah dia benar-benar orang besar yang diundang keluarga Meng? Guru, kenapa Anda berlutut di depannya? Dia hanyalah penipu yang menyamar sebagai leluhur guru. Cepat suruh orang memberinya pelajaran. Dasar anak durhaka. Cepat berlutut. Minta maaf. Dan akui kesalahanmu. Guru, apa guru sudah pikun? Dia telah melakukan hal yang sangat tidak sopan. Kenapa guru memukulku, bukannya menghukumnya? Aku memang memukulmu. Dasar bodoh tak tahu diri. Yang berdiri di depanmu ini adalah leluhur guru. Mana mungkin? Orang di lukisan itu sudah tua renta. Dia masih muda. Bagaimana mungkin dia leluhur guru? Meskipun penampilan leluhur guru telah berubah, aura luar biasa darinya tidak mungkin salah dikenali. Dulu, setelah kau turun gunung, kultivasiku mengalami terobosan dan kembali ke wujud muda. Selamat, leluhur guru. King Yun kecil, hari ini aku akan membersihkan sektemu. Kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Gu Guizi, kau telah melanggar hierarki dan tidak berbakti. Hari ini, aku akan mengusirmu dari sekte Taiyi. Leluhur guru, saya tidak tahu diri. Sehingga saya berani lancang pada Anda. Saya mohon beri saya satu kesempatan. Jangan usir saya dari sekte Taiyi.
Pelajaran yang kuberikan padamu hari ini, kuharap di kemudian hari, kau bisa bersikap lebih baik. Selesai. Semuanya hancur sekarang. Reputasi yang susah payah ku bangun selama bertahun-tahun hancur sia-sia. Kali ini Tuan akhirnya sudi datang. Saya harus menunjukkan yang terbaik. Tuan, Ah, akhirnya kau datang. ada apa ini? Keluarga Shen yang manis itu membuat Tuan marah. Apa? Tuan, masalah ini adalah karena pengaturan kami yang kurang baik. Mohon Anda kembali ke pesta, beri kami kesempatan untuk menebusnya. Sudahlah, aku memang tidak suka acara seperti ini. Tuan. Keluarga Shen berani merusak rencana kita. Kita harus memberi mereka pelajaran. Perintahkan, mulai hari ini, di kota Hai, grup Shen akan diboikot total. Paman. Usaha separuh. Hidupku sia-sia begitu saja. Paman, kau baik-baik saja? Bukankah kau bilang Lin Xiu Yuan itu orang biasa saja? Aku percaya padamu. Makanya aku berani menyinggung leluhur guru. Sekarang lihatlah. Aku diusir dari sekte Tai. Ini semua karena kau. Memangnya kenapa kalau Lin Xiu Yuan itu penguasa istana keabadian? Aku sudah menyuruh orang untuk memecahkan kode reagen itu. Nanti, begitu reagen itu diluncurkan, para bangsawan dan kepala negara pasti akan berebut mendapatkannya. Maka aku bisa menghubungi orang itu. Dan bersama-sama mewujudkan ini. Paman memang punya banyak koneksi. Dengan bantuan orang itu, nanti kita akan menjadi keluarga terpandang nomor 1 di Provinsi Hai. Lin Xiu Yuan, Grup Fu, keluarga Meng, semuanya akan kuinjak-injak. Lin Xiu Yuan membuatku dipermalukan di depan umum. Dia harus membayarnya berkali-kali lipat. Ternyata, apa yang kakek katakan itu benar. Lin Xiu Yuan adalah penyelamat keluarga Shen. Dia yang menyelamatkanmu. Dan mendapatkan pesanan untuk keluarga Shen. Kenapa aku dulu begitu keras kepala? Selama 3 tahun bersamanya, aku selalu merasa seorang pria dewasa yang setiap hari sibuk di dapur itu tidak punya masa depan. Tapi aku tidak menyangka. Semua yang dia lakukan itu untuk menyelamatkanku. Sudah kubilang aku tidak mau minum, apa kau tidak mengerti? Sekarang selama kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, Aku masih bisa memberimu satu kesempatan lagi, membiarkanmu tetap tinggal di keluarga Shen. Bukankah kau bilang Leontin Giok ini menyelamatkanku? Hari ini, aku akan memecahkannya. Lihat apa yang akan terjadi. Kau sudah melakukan begitu banyak untukku, tapi aku tidak menghargainya, malah menyakitimu berkali-kali. Qingqi, Lin Xiuyuan bilang dia sudah menghilangkan energi jahat dari tubuhmu, tapi tubuhmu masih belum pulih. Bagaimana kalau besok kau coba memohon padanya lagi? Ayah, keluarga Shen sudah melakukan hal seperti ini padanya. Apakah dia masih mau bertemu denganku? Qingqi, bagaimana kamu bisa tahu kalau tidak mencoba? Bagaimanapun, dia tinggal di keluarga Shen selama 3 tahun. Dia tidak akan sekejam itu. Ayah hanya punya kamu satu-satunya putri. Jika terjadi sesuatu padamu lagi, bagaimana aku bisa hidup? Kalau begitu aku akan mencoba. Apa itu daging segar? Selebriti besar. Tidak ada yang memiliki aura luar biasa seperti Tuan Lin. Sekarang keluarga Shen tahu identitas asli Tuan Lin. Mereka pasti akan terus mengganggunya. Aku harus bergegas. Tuan Lin, Seti. Ada apa? Nona tertua keluarga Shen ingin bertemu dengan Anda. Hal seperti ini, kamu bisa menyampaikannya padaku saja nanti. Jangan mengganggu Tuan Lin. Saya terlalu ikut campur. Mulai sekarang, jika ada wanita yang datang mencari Tuan Lin, saya akan segera menyampaikannya kepada Anda. selama dia mau menemuiku, aku pasti bisa menemukan cara agar dia memaafkanku. Xiu Yuan, kamu akhirnya. Kenapa? Pikir Tuan Lin akan menemuimu? Shen Qingqi. Dulu Tuan Lin dengan baik hati menyelamatkanmu, tapi keluarga Shen tidak tahu berterima kasih dan mengusirnya. Sekarang, masih berani mencarinya. Ini urusanku dengannya. Tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Lin bilang, mulai sekarang dia tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Shen kalian.
Mulai sekarang dia tidak akan menemuimu lagi. Jadi, jangan tidak tahu malu seperti ini lagi. Aku tidak percaya. Dia bisa setega itu. Kemarin di aula pesta dia bahkan menyelamatkanku. Dia pasti masih punya perasaan padaku. Entah dari mana kepercayaan dirimu itu. Waktu itu aku sudah bilang dengan sangat jelas, pacar Lin Yuan adalah aku. Jadi sekarang, tolong cepat pergi. Kalau tidak, aku akan memanggil orang. Kau buru-buru menyuruhku pergi. Jangan-jangan kau khawatir dia akan menemuiku dan masih menyimpan perasaan padaku ya? Fu Yongxi, kau tidak mungkin menyukainya kan? Betul, aku menyukainya. Dia adalah tunanganku. Nona Shen, aku perlu mengingatkanmu. Tunanganmu sekarang adalah Guyan. Dulu kau sendiri yang mengusirnya. Sekarang, tidak perlu lagi mengejar-ngejar. Lin Yuan, dia tidak mau menemuiku sekarang. Pasti masih membenciku dan marah padaku. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Yuan, aku akan berlutut di sini menunggumu sampai kau mau keluar menemuiku. Yuan, akhirnya kamu mau menemuiku. Aku tahu kamu tidak akan sekejam itu. Nona Shen, aku datang untuk memberitahumu. Tidak ada lagi hubungan di antara kita. Sebaiknya, kamu pergi. Aku tidak akan pergi. Dulu aku salah. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Sekarang aku tahu kesalahanku, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Maafkan aku. Ya. Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Aku sarankan kamu berhati-hati. Aku tidak percaya kamu bisa sekejam ini. Kemarin di pesta kamu bahkan menyelamatkanku. Kamu peduli padaku. Kamu hanya marah padaku kan? Aku menyelamatkanmu karena aku khawatir roh jahat akan melahap jiwamu dan menyebabkan kesalahan besar. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Dia begitu dingin padaku. Dia benar-benar tidak peduli padaku lagi. Kamu hanya punya waktu kurang dari sebulan lagi untuk hidup. Aku sarankan kamu menghabiskan waktu bersama orang tuamu. Yuan. Satu bulan. Presdir Shen, gawat! Keluarga Mengkota Hai baru saja mengeluarkan pengumuman. Mereka bilang akan memboikot grup Shen selamanya. Apa katamu? Keluarga Meng akan memboikot grup Shen sepenuhnya. Selesai, benar-benar selesai. Jika tidak ada kerjasama lain, para pemegang saham tidak akan tinggal diam. Tidak ada kerjasama, masih ada paten. Regen sudah berhasil dikembangkan. Selama diluncurkan, pasti bisa mengatasi krisis ini dengan lancar. Bagaimanapun juga, aku harus mencari cara untuk menyelamatkan hasil kerja keras kakek di sisa waktu ini. Lagi pula, ada Ayan. Ayan juga akan membantuku. Ada apa ini? Dulu dia tidak pernah tidak mengangkat teleponku. Pesta yang diadakan juga berantakan. Kali ini Tuan pasti tidak akan memaafkanku. Bagaimana ini? Lebih baik aku juga meniru cara tidak tahu malu Tuan Besar Fu itu. Mengirim seseorang untuk melayani Tuan. Hanya saja, siapa yang cocok untuk dikirim? Ayah, kenapa ayah melihatku seperti itu? Xiao Xue, mulai hari ini, pergilah melayani Tuan. Hah? Selama kamu bisa membuat Tuan senang, posisi pewaris grup Meng akan menjadi milikmu. Baik.
Sekarang, Tuan Lin sudah secara terbuka memutuskan hubungan dengan Shen Qingqi. Tidak ada lagi yang bersaing denganku. Aku harus membuat Tuan Lin menyukaiku. Nona besar, keluarga Meng datang. Untuk apa dia datang? Dia bilang mulai hari ini akan tinggal di keluarga Fu untuk melayani Tuan secara pribadi. Apa? Baru saja Shen Qingqi pergi, sekarang datang lagi Meng Sue. Datang ke rumahku untuk merebut pria. Keturunan keluarga Meng, Meng Shui, memberi hormat kepada Tuan. Ada apa mencariku? Pesta terakhir telah mengganggu Tuan. Ayah saya tahu Tuan menyukai ambergris, jadi dia mencarinya secara khusus. Semoga Tuan menerima ambergris ini sebagai permintaan maaf. Aku tidak memikirkan masalah pesta itu. Sudahlah, aku terima barangnya. Tenang saja. Terima kasih Tuan. Kenapa? Ada hal lain? Tuan, mulai hari ini saya akan melayani kebutuhan makan dan minum Anda di keluarga Fu. Tidak perlu. Aku sudah ada yang mengurus. Dengar tidak? Di sini tidak perlu kamu yang mengurus. Ada aku saja sudah cukup. Tuan, saya juga belajar pijat khusus. Dijamin akan membuat Anda nyaman dan puas. Kamu haus kan? Aku akan mengambilkan air untukmu. Tuan Lin, silakan minum teh. Tuan, apakah Anda menyukai kekuatannya? Aku bahkan belum menyentuhnya, Tuan Lin. Dia baru datang hari pertama, tapi sudah berani menyentuh Tuan Lin. Sekarang bagaimana? Itu pesanan 1 miliar yuan. Tenang dulu semuanya. Tenang semuanya. Tenang, Shen Qingqi, kita tidak hanya gagal mendapatkan kerjasama, tapi juga menyinggung dua keluarga lain, menyebabkan kita kehilangan banyak uang. Kamu harus memberi kami penjelasan. Betul. Kamu harus memberi kami penjelasan. Ini salahku karena tidak menangani masalah ini dengan baik. Tolong beri aku waktu beberapa hari lagi. Ini adalah laporan regen yang aku teliti. Regen ini dapat memperbarui selindung manusia, memiliki efek memperpanjang umur dan menjaga keremajaan. Sekarang regen ini sudah berhasil dikembangkan. Jika kalian memberiku waktu beberapa hari lagi, setelah regen ini diluncurkan, Corruption pasti bisa keluar dari kesulitan ini. Bahkan bisa membuat Corruption menjadi perusahaan baru terkemuka di kota Hai dalam semalam. Regen ini, benarkah bisa memperpanjang umur? Jika benar seperti yang kamu katakan, begitu region ini diluncurkan, para bangsawan pasti akan berebut untuk mendapatkannya. 4 keluarga besar di kota Hai itu juga pasti akan berebut untuk bekerjasama dengan kita. Betul. Benar. Kalau begitu, bagaimana kalau kita percaya padanya sekali lagi? Baik, kalau begitu, kami akan memberimu satu kesempatan lagi. Terima kasih semuanya. Namun, kamu harus menunjukkan regen itu kepada kami secara langsung. Kata-kata kosong saja tidak cukup meyakinkan. Baik. Aku akan segera menelepon seseorang untuk mengirimkan regen itu kemari. Halo? Kirimkan regen dari markas ke perusahaan sekarang. Regennya sudah diambil oleh sekretarisku. Diambil? Shen Qingqi, jangan-jangan kamu mencoba menipu kami lagi. Ada apa ini? Jika hari ini kami tidak melihat reagen itu, kita bubar saja. Tenang semuanya. Regen itu diambil oleh sekretarisku. Aku akan meneleponnya sekarang. Shen Qingqi, kau mempermainkan kami. Untuk apa bicara lagi dengannya? Sekarang juga kami akan menarik saham dan menyatakan grup Shen bangkrut. Pergi. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia memblokirku? Qingqi, jangan-jangan ayah mencuri reagen itu dan kabur? Tidak mungkin. Kami akan segera menikah. Dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Lagi pula, dia sudah melakukan begitu banyak hal untukku sebelumnya. Pasti tidak mungkin. Kenapa ini terjadi? Ibu meninggal karena aku. Dan Corruption juga akan hancur di tanganku. Peningkatan industri bioteknologi akan mengangkat keluarga. Regen keabadian berhasil diluncurkan. Keluarga juga regen keabadian berhasil diluncurkan. Guyan akan menjadi keluarga nomor 1 di kota Hai. Qingqi, Mungkinkah semua ini sudah direncanakan Guyan sejak lama dengan tujuan untuk mendapatkan reagen itu?
Selamat, Tuan Mudaku. Selamat. Setelah ini, kami para saudara akan sangat mengandalkan Anda. Kita semua teman, mari sering-sering berinteraksi. Siapa yang cari mati? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Aku sudah sangat mempercayaimu. Aku bahkan menyerahkan perusahaan padamu. Kenapa kamu mencuri reagenku? Kamu bilang aku mencuri reagenmu? Apa kamu punya bukti? Kamu jelas tahu. Demi kerahasiaan, laboratorium tidak memiliki pengawasan. Nona Shen, jika tidak ada bukti, itu fitnah. Guyan, aku benar-benar salah menilaimu. Kamu hanyalah orang rendahan yang tidak tahu malu. Shen Qingqi. Ini jelas karena kamu sendiri yang bodoh. Kamu yang menyerahkan seluruh perusahaan padaku. Kamu yang mengizinkanku masuk ke laboratorium. Aku hanya perlu sedikit kata-kata manis untuk mempermainkanmu. Ini semua, ini pantas kamu dapatkan. Sayang, kamu berani memukulku? Mati saja kamu. Prestirku, lepaskan. Jangan sampai ada korban jiwa. Nanti kita sulit menyelesaikannya. Guyan, kamu bajingan. Sejak awal kamu sengaja mendekatiku. Hanya untuk mendapatkan reagen itu. Ya, benar. Aku tidak pernah mencintaimu. Setelah tahu kau meneliti reagen itu, aku langsung kembali ke negara ini. Tapi, tak kusangka kau sudah punya tunangan. Kupikir kau akan melupakanku, tapi ternyata kau masih bucin. Selalu memikirkanku. Untuk mendapatkan kepercayaanmu, aku memprovokasi hubunganmu dengan Lin Xiuyuan, lalu berbohong padamu bahwa aku yang mendapatkan pesanan grup Fu. Setelah itu, aku menggunakan hubungan dengan sepupuku. Selangkah demi selangkah membuatmu percaya. Kau keji! Oh ya, saat kau tiba-tiba sakit parah, aku bilang aku pergi ke luar negeri untuk belajar. Itu juga bohong. Kau tahu tidak? Setiap hari aku bersamamu, aku merasa jijik. Shen Qingqi, kalau bukan karena kau, demi aku mengusir Lin Xiuyuan, keluarga Shen tidak akan hancur. Semua ini, kau pantas mendapatkannya. Guyan, kau tidak akan mati dengan tenang. Guyan, kau tidak akan mati dengan tenang. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Shen Qingqi, inikah orang yang kau pilih? Bahkan sampai menentang keinginan kakek. Inikah yang kau anggap cinta sejati? Pada akhirnya, hanyalah sebuah penipuan. Kenapa aku sebodoh ini? Kau bahkan demi bajingan itu membuang orang yang benar-benar baik padamu. Kenapa? 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 Qingqi, kenapa kau pulang selarut ini? Qingqi! Ada apa denganmu? Aku menemui Guyan. Regen itu diambil olehnya. Sejak awal, dia mendekatiku dengan tujuan tertentu. Guyan bajingan itu! Aku akan mencarinya sekarang! Ayah, grup Shen sudah hancur sekarang. Dan dia sekarang adalah orang baru yang berpengaruh di kota Hai. Kita tidak bisa melawannya. Ini semua salahku. Dulu, aku dibutakan oleh nafsu sampai membiarkanmu bertunangan dengannya. Aku yang mencelakakanmu. Bukan salahmu. Ini semua salahku sendiri. Tidak bisa menilai orang dengan benar. Qingqi, kamu masih punya aku. Ayah akan selalu mendukungmu. Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungi perusahaan. Setelah ini, aku tidak punya banyak waktu lagi untuk menemanimu. Qingqi, kenapa kamu muntah darah lagi? Ayo, cepat kemari. Apa yang baru saja kamu katakan? Xiuyuan bilang, aku hanya punya 1 bulan lagi untuk hidup. Sekarang, aku hanya punya setengah bulan lagi. Qingqi, jangan takut. Ayah pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Ini semua karma. Qingqi? Seseorang? Kalian jaga di sini. Jangan tinggalkan Nona besar sedetik pun. Baik. Aku akan membayar berapapun harganya untuk meminta Tuan Lin menyelamatkan Qingqi.
Ini balasan yang setimpal. Shen Qingqi akhirnya merasakan ini juga. Ada apa? Coba ceritakan. Ramuan keabadiannya dikembangkan Shen Qingqi, dicuri oleh Guyan. Dia menjadi orang kaya baru di kota Hai berkat ramuan itu. Memang pantas. Siapa suruh dia mengusir Tuan Lin dan membiarkan serigala masuk ke rumah? Ini semua akibat perbuatannya sendiri. Jika ramuan itu masih di tangannya, mungkin Grab Shen masih punya secercah harapan. Tapi Shen Qingqi itu benar-benar bodoh. Kau bilang reagen grup Shen diambil oleh Guyan? Betul. Tuan Lin, Shen Qingqi sudah berbuat begitu padamu. Apa kau masih mau membantunya? Reagen ini aku kembangkan untuk keluarga Shen 3 tahun lalu. Jika jatuh ke tangan orang licik seperti Guyan, akan ada masalah tak berujung. Ramuan ini benar-benar kau yang kembangkan? Berarti benar-benar punya efek keabadian dan awet muda? Guyan sendiri mungkin tidak bisa menyelesaikan ini. Bahkan jika dia mendapatkan regennya, tidak akan semudah itu untuk diluncurkan ke pasar. Di belakangnya, pasti ada kekuatan lain. Tuan Lin, Shen Jiwan ingin bertemu di luar. Mereka, keluarga Shen masih berani datang. Usir dia. Sepertinya dia datang untuk Shen Qingqi. Suruh dia pulang saja. Aku tidak bisa membantunya. Tuan Lin! Tuan Lin, keluarga Shen kami tidak tahu diri. Maafkan kami, Tuan Lin. Mohon maafkan kami, selamatkan putriku. Sungguh tidak tahu malu. Dulu mengusir Tuan Lin dari rumah. Sekarang masih berani datang memohon padanya. Dengar-dengar. Keluarga Shen akan bangkrut. Shen Qingqi juga tidak akan hidup lama. Ini adalah balasan untuk keluarga Shen. Mohon, Tuan Lin, selamatkan putriku. Aku rela membayar harga apapun. Mohon, Tuan Lin. Dulu, aku menggunakan ikatan sejiwa. Itu sudah melanggar hukum alam. Sekarang, bahkan aku tidak punya cara lain. Tuan Lin, Anda sangat sakti. Mohon pikirkan cara lain. Keluarga Shen kami sudah hancur. Qingqi masih muda. Selamatkan dia. Sudahlah. Ada satu cara lagi. Tapi, itu membutuhkanmu untuk menukar nyawa dengan nyawa. Apakah kau bersedia? Selama bisa menyelamatkan putriku, aku bersedia. Gunakan darahmu. Persembahkan pada lilin keabadian ini. Bakar lilin itu di rumah. Maka dengan nyawamu yang terbakar habis kau bisa menukar keselamatan Shen Qingqi. Terima kasih, Tuan Lin. Tapi, kau harus memikirkannya baik-baik. Jika cara ini sudah dilakukan, tidak akan ada penyesalan. Aku tidak akan pernah menyesal. Jika saja mereka mendengarkanmu dulu, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Ini adalah takdir. Keluarga Shen memang ditakdirkah untuk mengalami bencana ini. Ayah. Ayah. Tapi, saat kamu melihat surat ini, ayah mungkin sudah tiada. Jangan bersedih. Ini adalah hal terakhir yang bisa ayah lakukan untukmu. Nanti kalau ayah sudah tidak ada, kamu harus lebih sabar. Ayah, putrimu ini tidak berbakti. Putrimu ini yang menghancurkan seluruh keluarga. Ayah. Paman, kali ini bisa go public. Berkat paman yang melancarkan semuanya. Sekarang banyak orang ingin menambah investasi. Ini juga berkat usahamu, kan? Kalau bukan karena kamu merendahkan diri dan menjilat Shen Qingqi, ramuan ini tidak akan semudah itu didapatkan, kan? Dengar-dengar, dia kemarin malam datang ke nightclub dan membuat keributan mencarimu. Tidak tahu diri. Dia pikir dia masih nona muda keluarga Shen. Dia yang sekarang, aku bahkan jijik melihatnya. Sekarang, keponakanku ini sudah berbeda dari dulu.
Untuk apa peduli dengan gadis kecil seperti itu? Bagaimana kamu bisa masuk? Lin Xiuyuan, kamu membuatku diusir dari sekte. Aku belum membalas dendam padamu. Kamu malah datang sendiri. Serahkan ramuan itu. Lin Xiuyuan, kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Apa urusanmu dengan Regan ini? Ini kubuat untuk keluarga Shen. Serahkan sekarang, aku bisa melepaskan kalian. Regan ini? Sekarang ada di depanku. Kalau mau, ambil sendiri. Memangnya kenapa kalau kamu penguasa Istana Keabadian, mereka semua adalah tentara bayaran yang kubayar mahal? Hari ini, kamu pasti mati. Lin Xiuyuan, hari itu kamu mempermalukanku di depan umum. Hari ini, aku pasti akan membalas dendam. Serang! Berhenti. Lin Xiuyuan, apa yang kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kamu bukan manusia. Kamu adalah hantu. Kembalikan padaku. Itu milikku. Region ini telah menyebabkan begitu banyak masalah. Hari ini, aku akan menghancurkannya untuk mencegah masalah di kemudian hari. Lin Xiuyuan. Mulai sekarang, jika kalian berani lagi menyalahgunakan kekuasaan dengan cara-cara licik itu, aku tidak akan mengampuni kalian. Sombong sekali. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Tetua He, Lin Xiuyuan baru saja menghancurkan regen kami. Anda harus membela kami. Lin Xiuyuan, meskipun kau punya kemampuan luar biasa, apa kau bisa mengalahkan Tetua He? Jadi, orang di belakang kalian adalah dia. Sekarang kau tahu takut. Sudah terlambat. Dulu aku mengampuni nyawamu sebagai peringatan agar kau bertobat. Tapi tak kusangka, kau sama sekali tidak menyesal. Kau masih berani menyebut kejadian waktu itu? Jika bukan karena kau menghancurkan formasi jimatku, bagaimana mungkin aku terkena serangan balik? Itu adalah karmamu. He Zizang, dengan trik murahanmu itu, kau berani pamer di depanku. Aku memang tidak bisa mengalahkanmu, tapi racun di tanganku bisa. Ini adalah penangkalmu yang sudah kuteliti bertahun-tahun. Mati kau! Apa yang kau lakukan hanya gas beracun, tidak akan mempan padaku. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu untuk terakhir kalinya. Sebelumnya aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Sekarang, ini adalah penebusan dosaku. Aku harap kau memaafkanku. Aku harap kau... Masa lalu, biarlah menghilang begitu saja. Semoga di kehidupan selanjutnya, kau mendapatkan akhir yang baik. Tunggu kami. Oh sia, bahkan tidak sempat bertemu Tuan Lin untuk terakhir kalinya. Lain kali, jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan menjadikannya suamiku. Tidak bisa begitu, kita harus bersaing secara adil.